Karena hujan, saya akhiri sampai sekian, ya. Dan nanti kalau saya terus-teruskan, waktunya tanya jawab nggak ada. Mungkin ada 4, bisa ya? 4 penanya. Nanti kalau bisa diajukan 2 dulu, nanti saya ada, supaya ada dialog dengan saya. Begitu aja sementara, dan langsung aja. Silakan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, nama saya Muhammad Sadruddin Abdul Karim. Begini, di Indonesia ini pemberantasan korupsi itu kan merajalela, dan juga para pemimpin di negara ini semakin hari semakin kedepannya kok semakin menurun seperti itu. Di Indonesia ini pemimpin di negara ini kok semakin hari semakin menurun. Pertanyaannya, apakah spirit fastabiqul khairat dan juga spirit Al-Imran ayat 104 itu bisa diterapkan untuk mengatasi dan menanggulangi pemimpin-pemimpin Indonesia yang menurun dan juga untuk memberantas korupsi di negeri ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja supaya saya ingat. Korupsi di Indonesia sekarang semakin parah, betul. Lalu pertanyaannya, apakah bisa spirit yang tadi disebutkan itu bisa untuk memberantas korupsi sekarang ke depan? Bisa. Syaratnya satu, jangan sekali-kali memilih pemimpin, terutama 14 Februari yang sudah punya hak memimpin, memilih orang yang tidak diketahui kapasitas ilmunya, atau jangan memilih 14 Februari orang yang jelas-jelas pernah diberitakan dan beritanya itu benar. Berita tentang apa? Berita bahwa orang itu tidak pernah mempunyai sikap yang tegas di dalam memberantas korupsi. Satu. Yang kedua, jangan pilih orang yang siapapun juga tidak mengetahui dasarnya mengapa memilih 01, 02, 03. Harus ada dasarnya, karena ada ayat wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun dan seterusnya. Janganlah kamu mengikuti suatu perbuatan, pendirian, situasi kalau kamu sendiri tidak mempunyai pengetahuan. Jadi jangan, bahasanya itu jangan kelayan, jangan watot ikut, jangan taklid secara politik. Itu yang punya hak suara gunakan. Ya, jangan sampai tidak digunakan. Tapi malamnya tahajud supaya dibimbing oleh Allah. Paginya siapa yang dipilih, mudah-mudahan Allah menunjuki ini. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan panjang. Siapkan diri kita masing-masing untuk menjadi generasi penerus orang-orang baik itu. Nanti baca Surat An-Nisa ayat 9. Surat An-Nisa ayat 9 itu wal yarsalladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kamu semua takut apabila suatu saat kamu meninggalkan generasi penerus yang lemah imannya, lemah ilmunya, lemah kepemimpinannya, lemah ekonominya, dan sebagainya. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan
hendaklah kamu selalu mengatakan dengan kata-kata, dengan kalimat yang benar. Artinya surat apa? Surat An-Nisa ayat 9 ini pelajaran satu bagi orang tua untuk jangan sampai meninggalkan anak-anak yang bermanfaat. Ini bagi orang tua semua yang menitipkan putra-putranya dan putri-putrinya di sini itu orang tua. Anda semua itu orang tua yang bertanggung jawab. Maka dikirim ke sini. Mudah-mudahan para ustazah memperoleh kekuatan dari Allah untuk mendidik anak-anak semuanya. Kita doakan. Nah, itu jangka panjang. Oleh karena itu, jangka panjang ini niatlah nanti kalau suatu saat tamat dari sini, jangan berhenti di sekolah, teruskan di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita rebut kekuasaan ini untuk dipimpin orang-orang yang berilmu, cerdas, dan jujur. Sumbernya iman, ilmu, iman. Begitu, Bapak. Ayo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erlangga Ibrahim. Saya bertanya. Saya pernah baca sebuah buku yang menjelaskan tentang sejarah kepemimpinan. Salah satunya adalah tentang kepemimpinan dari Presiden Indonesia. Presiden Indonesia pertama yakni Soekarno. Dulunya Soekarno termasuk presiden yang disebut di bawah anggapan masyarakat. Soekarno termasuk presiden yang paling hebat. Namun dalam sejarah disebutkan bahwasanya Soekarno ini dalam kepemimpinannya cuma menjalankan dengan sebagus-bagus amanahnya dalam 5 tahun. Kalau semisal kita lihat dengan kenyataan pada zaman sekarang ini, generasi zaman sekarang ini lebih menyukai yang namanya instan. Teknologi sudah semakin maju. Pertanyaan saya, apakah bisa seorang pemimpin yang pertamanya dengan iman yang kuat, dengan niat yang ikhlas ingin membangun sebuah negeri yang hebat, apakah bisa suatu saat nanti bisa merubah niatnya? Karena dengan banyak sekali tantangan, apakah bisa pemimpin yang awalnya memiliki niatan ingin bangun suatu negara yang dengan bagus dan lain-lain dengan negaranya tadi, suatu saat bisa berubah niatannya karena mungkin pengaruh teknologi yang sekarang semakin maju atau mungkin pengaruh yang lainnya? Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ada pemimpin yang niat sejak awalnya itu bagus, akan menegakkan kebenaran, keadilan, kecerdasan, kepemimpinan, ya, awalnya begitu. Pertanyaannya, apakah setelah menjalankan kepemimpinannya itu bisa tidak menyeleweng dari niatnya tadi? Nah, bisa saja. Tapi ada juga presiden yang bagus. Di antara presiden yang bagus itu antara lain adalah presiden Profesor Dr. Insinyur Haji B.J. Habibie. Nah, itu bagus banget. Tidak pernah diberitakan korupsi dan juga tidak pernah korupsi. Namanya sampai sekarang harum, tidak pernah dirumpi yang jelek-jelek karena pandai menjaga amanat itu. Mengapa? Nah, setelah kita belajar, Presiden Habibie itu sempurna sholatnya, bahkan puasa Senin Kemis, ya, terus kuat ilmunya dan hidupnya sederhana. Tuh, itu contoh salah satu presiden yang sampai akhir hidupnya itu bisa mengemban amanat dengan baik. Nah, oleh karena itu jalan keluarnya bagaimana? Pilihlah presiden
calon DPR, calon DPD di seluruh Indonesia yang keluarga adik-adik anak-anak itu berhak memilihnya. Ini mungkin juga ada yang berhak memilihnya, ya, para santri jelas, para ustaz jelas. Pilihlah yang mereka itu mempunyai rekam jejak, sholatnya bagus, amal solehnya itu memilih pemimpin, sehingga presiden yang akan datang, menteri-menteri yang nanti akan dipilihnya, dan DPR yang akan dipilih rakyat tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3, dan DPD juga itu orang-orangnya aja. Jangan memilih ibarat bahasa kucing dalam karung. Kelihatannya kucing, tapi ternyata macan. Nah, jangan sampai. Saya kira gitu jawaban saya.